Sesudah dia tidak akan ada wahyu lagi. Kenapa? Karena Kristus itu sabda Bapa yang definitif. Ini nanti akan menjawab kenapa kok wahyu Allah hanya kepada orang Yahudi. Kenapa ada orang yang terpilih. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau berbicara mengenai Yesus sebagai puncak wahyu, atau dengan subjudul tidak ada wahyu setelah Yesus. Marilah kita mulai dengan membahas mengenai akal budi. Dengan mengutip KGK, Katekismus Gereja Katolik pada artikel yang ke-50. Dengan bantuan budi kodratinya, manusia dapat mengenal Allah dengan pasti. Ada kata budi kodratinya. Kalau kita melihat teks di dalam bahasa Latin, pada KGK nomor yang sama, bunyinya adalah naturali ratione. Atau kita bandingkan dengan teks bahasa Inggris, natural reason. Dengan akal budi natural, manusia dapat mengenal Allah dengan pasti. Kenapa dikatakan akal budi natural? Karena memang sifatnya natural. Berusaha mengenal Allah dengan pikiran manusia, berusaha mencari jawabannya manusia datang dari mana dengan pikiran alamiah manusia, berusaha menjawab manusia nanti akan kemana juga dengan pikiran yang sifatnya alamiah. Itulah kenapa dikatakan akal budi natural. Akal budi yang sifatnya alamiah. Jadi berpikir secara manusiawi. Namun ternyata akal budi saja tidak cukup. Kita akan melanjutkan kalimat dalam KGK nomor 50 ini. Namun masih ada lagi satu tata pengetahuan yang tidak dapat dicapai manusia dengan kekuatannya sendiri, yakni wahyu ilahi, revelationis divine. Dengan perbandingan bahasa Inggris, divine revelation. Nah, ketika kita bicara mengenai revelationis divine, itu kita bicara mengenai hal yang supernatural, tidak lagi dalam dunia natural. Supernatural itu dari bahasa Latin, kata super berarti di atas, natural bersifat alamiah, berarti istilah supernatural, arti harafiahnya adalah yang di atas yang natural. Maka ada akal budi yang sifatnya natural, ada wahyu ilahi yang sifatnya supernatural. Itu yang akan kita bicarakan selanjutnya, yaitu mengenai wahyu ilahi. Mengapa wahyu ilahi itu diperlukan? Kita ingat, di dalam KGK 37, dalam kondisi sejarah di mana ia berada, manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengenal Allah hanya dengan bantuan sinar akal budinya. Jadi akal budi manusia yang natural mampu mengenal Allah, tetapi mengalami banyak kesulitan karena kondisi sejarah di tempat manusia berada. Sehingga itulah yang melahirkan berbagai macam kepercayaan, berbagai macam agama. Jawaban atas perihal yang sama ternyata berbeda-beda. Jawaban mengenai apa itu Allah, siapa itu Allah, apa kehendaknya, nabrak-nabrak dalam bahasa simpelnya. Itulah kenapa KGK 68 memberi kita keterangan mengapa wahyu dibutuhkan. Yuk kita baca. Dengan wahyu, ia yang dimaksud Allah, memberi jawaban yang berlimpah dan definitif atas pertanyaan mengenai arti dan tujuan kehidupan ini yang dihadapi manusia. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi karena kondisi sejarah untuk memahami Allah dijawab dengan wahyu. Wahyu dikatakan merupakan jawaban yang berlimpah dan definitif. Apa artinya definitif? Pasti, jelas. Itulah yang dimaksud sebagai definitif. Maka kalau kita gambar menjadi seperti ini. Wahyu ilahi yang sifatnya supernatural memberi jawaban yang berlimpah dan definitif, menerangi akal budi yang natural. Wahyu ilahi diperlukan untuk menerangi akal budi. Itu simpelnya adalah seperti itu. Kemudian kalau kita berlanjut bertanya, wahyu ilahi itu apa ya? Nah, itu dijelaskan oleh Gereja Katolik di dalam KGK 51 bahwa wahyu ilahi merupakan pernyataan mengenai siapa diri Allah dan apa kehendak Allah. Jadi ada dua yang disampaikan. Siapa diri Allah? Allah memperkenalkan dirinya seperti apa?
Karakter Allah itu seperti apa? Sifat-sifat Allah itu seperti apa? Yang kedua, Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya supaya manusia selamat. Yuk kita kutip dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris akan lebih jelas. Saya sengaja mengutip terjemahan bahasa Inggris karena rupanya KGK 51 dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya agak sedikit membingungkan. Tetapi kalau kita lihat apa yang dijelaskan dalam bahasa Inggris, itulah wahyu. Wahyu adalah untuk menyingkap himself. Yang dimaksud himself, diri Allah. Dan juga his will. Apa maksudnya? Kehendak Allah. Itu jelas sekali disampaikan dalam terjemahan bahasa Inggris. Tetapi sampai di sini kita harus ingat saudara-saudari bahwa yang diperkenalkan dalam wahyu itu adalah Allah yang personal. Itulah kenapa dikatakan himself, siapa diri Allah. Yang diperkenalkan melalui wahyu bukan Allah yang impersonal ya, tetapi Allah yang personal, Allah yang berpribadi. Dan itulah Allah yang dikenal di dalam tradisi Yudeo-Kristen, Allah yang pribadi. Agama-agama timur biasanya mengenal Allah yang impersonal, yang tidak berpribadi. Itu tidak sama dengan wahyu yang diperkenalkan oleh Allah melalui tradisi Yudeo-Kristen. Yuk kita lanjutkan. Di dalam bahasa Latin, wahyu itu adalah revelatio. Maka bahasa Inggris menyerap menjadi revelation. Nah itulah maknanya sebenarnya akar kata dalam bahasa Latin yang diterjemahkan ke dalam kata Indonesia wahyu. Secara sederhana wahyu itu seperti itu, penyingkapan sehingga yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Siapa Allah kan tertutup sebelumnya. Kita tidak kenal siapa Allah, sifatnya apa, karakternya apa. Tapi dengan adanya revelatio, wahyu, penyingkapan, kita jadi mengenal Allah yang kita imani itu siapa, apa sifatnya, apa karakternya. Kita juga nggak tahu apa kehendak Allah. Dengan penyingkapan atau revelatio atau wahyu, maka kita menjadi tahu apa itu kehendak Allah. Jadi wahyu bukan sekedar petunjuk-petunjuk mengenai hidup baik. Manusia tanpa wahyu bisa hidup baik. Manusia tanpa wahyu mengetahui harus hormat kepada orang tua. Manusia tanpa wahyu bisa tahu bagaimana mencintai sesama. Jadi wahyu bukan sekedar petunjuk-petunjuk hidup baik. Bahwa nanti di dalam petunjuk mengenai kehendak Allah itu ada, iya betul. Tetapi wahyu bukan sekedar itu. Tetapi menjawab makna yang terdalam, manusia dari mana, dan akan menuju kemana, dan bagaimana cara untuk menuju ke sana. Kita akan menuju kepada Allah. Siapa itu Allah? Apa kehendak Allah yang dijabarkan dalam cara-cara untuk mencapai Allah sebagai tujuan akhir manusia. Jadi kalau kita memahami wahyu dengan kerangka seperti ini akan berbeda sekali. Biasanya kan kalau orang bicara mengenai wahyu itu hanya soal mendapatkan petunjuk-petunjuk. Apalagi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ini dan itu. Wah itu sama sekali bukan wahyu. Di dalam gereja Katolik, gereja mengimani bahwa wahyu ilahi itu bertahap saudara-saudari. Jadi wahyu ilahi itu dinyatakan level by level, step by step, seperti anak tangga yang harus dilalui untuk naik satu persatu. Karena kalau disampaikan seluruhnya, siapa diri Allah dan apa kehendak Allah, manusia belum siap dan bahkan dikatakan tidak mampu menerimanya secara langsung. Di dalam KGK 53, keterangannya sangat jelas. Allah menyatakan diri secara bertahap kepada manusia. Apakah ada ayatnya? Ada. Referensinya ada di dalam surat Ibrani pada bab pertama ayat yang pertama. Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Saudara-saudari, kalau kita membaca Alkitab, Alkitab itu sendiri sebenarnya merekam tahapan-tahapan dalam wahyu ilahi. Kalau orang membaca Alkitab dengan ilmunya sendiri tanpa memahami konsep bahwa Alkitab merekam pewahyuan yang bertahap-tahap, orang akan gagal menemukan apa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Kenapa di sini ada makanan haram, kenapa di sana dibatalkan. Nah itu lalu orang akan membaca dengan mengatakan ini Allahnya Kristen ini pelin-pelan ya.
Di sini dikatakan haram, di sana dikatakan tidak haram. Allah yang sama kok memerintahkan yang berbeda-beda. Itu sesungguhnya kegagalan memahami bahwa ada pentahapan wahyu ilahi sesuai dengan kondisi, situasi, historis, sejarah manusia. Dan kalau kita membaca Alkitab itu semua terekam. Maka membaca Alkitab itu gampang-gampang sulit atau sulit-sulit gampang. Justru karena ada banyak pengetahuan yang perlu kita mengerti sebagai prapaham untuk membaca isi Alkitab. Maka kalau Anda membaca di kitab Imamat, di bagian awal, kitab-kitab Taurat itu kan mencatat aturan-aturan yang rinci mengenai ini dan itu. Kenapa kemudian tidak ada? Contoh yang sering diperdebatkan, makanan halal dan haram itu jelas ada. Ya. Tuhan Yesus Kristus menyatakan semua makanan itu halal. Kenapa kok berbeda? Karena itu tahap-tahap wahyu. Tahap-tahap wahyu yang menyesuaikan diri dengan perkembangan hidup manusia. Kenapa harus ada pentahapan seperti itu? Yuk kita baca jawabannya di dalam KGK 53. Iya, maksudnya Allah mempersiapkan manusia secara bertahap untuk menerima wahyu dirinya yang adikodrati. Apa itu maksudnya adikodrati? Yang diterjemahkan sebagai adikodrati, teks aslinya berbunyi supernaturalem. Coba lihat, cek bahasa Inggrisnya. Supernatural revelation. Jadi seperti yang saya katakan di bagian depan, maka disebut wahyu Allah itu supernatural. Hanya memang dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak kelihatan lagi diterjemahkan dengan kata adikodrati yang mungkin kita tidak langsung paham maksudnya apa. Maka ketika kita bicara mengenai wahyu Allah, pasti bicara mengenai yang supernatural. Ingat gambar di bagian depan tadi, wahyu ilahi yang sifatnya supernatural menerangi akal budi yang sifatnya natural. Jadi kan tadi dikatakan dalam KGK 53, Allah, ia yang di situ maksudnya Allah, mempersiapkan manusia. Pertanyaannya adalah mempersiapkan demi apa? Nah sebenarnya KGK 53 secara lengkap menjawabnya. Yuk kita baca. Persiapan untuk apa? Untuk menerima wahyu dirinya yang supernatural, yang mencapai puncaknya dalam pribadi dan perutusan Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia. Perhatikan bahwa wahyu ada puncaknya. Wahyu yang sifatnya supernatural tadi, puncaknya ada dalam diri siapa? Diri Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia. Itulah yang disebut puncak wahyu dalam keyakinan iman Kristen. Maka seluruh wahyu berpuncak pada Kristus. Apapun yang Allah wahyukan dari awal mula, yang kemudian juga salah satunya terekam dalam lembar-lembar Alkitab itu, berpuncak pada Kristus, menunjuk pada Kristus. Maka sebenarnya kalau kita membaca seluruh isi Alkitab, harus dibaca dalam terang Kristus. Kristus adalah alasan seluruh wahyu Allah yang diberikan Allah dan juga tercatat di dalam lembar-lembar Alkitab. Seluruh pewahyuan dari awal, kalau kita membaca dalam Alkitab, kitab Kejadian sampai bagian terakhir, hanya masuk akal kalau kita mengacu pada sosok Kristus itu. Dan itulah yang diceritakan di dalam kitab Ibrani 1 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Maka pada akhir zaman ini ia, maksudnya Allah, berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya yang mana? Yang telah menjadikan alam semesta. Itu keterangan dalam surat Ibrani 1 ayat yang kedua. Yang disebut anak di situ adalah yang menjadikan alam semesta. Itu referensi yang lain ada di kitab Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Yang disebut anak dalam surat Ibrani disebut firman dalam Injil Yohanes. Bunyinya demikian. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia yang dimaksud sang firman pada ayat pertama. Bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 2. Sang anak menjadikan alam semesta. Kemudian sang firman menjadikan segala sesuatu. Maka sang firman itulah sang anak. Itulah kenapa kita menyebut dalam nama Bapa dan Putra. Putra itulah firman Allah. Firman Allah yang bagaimana?
Yohanes 1 ayat 14. Yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini nyambung kepada tema Tritunggal. Kalau Anda belum terlalu paham dengan tema Tritunggal, mungkin agak sulit memahami persoalan ini. Tetapi ketika Anda sudah mengerti mengenai tema Tritunggal, ini sangat gampang. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang ke-14, referensi yang lain Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3, dan Ibrani 1 ayat yang kedua. Dialah Sang Firman itu, atau dalam sebutan Ibrani, Sang Anak itu yang menjadikan alam semesta. Maka dalam kerangka pemahaman Alkitab yang seperti ini, kita dapat mengatakan kalau sudah Sang Firman sendiri yang menjadi manusia, apa yang lebih daripada itu? Itulah kenapa Gereja Katolik dengan sangat yakin mengatakan Yesus Kristus puncak wahyu. Allah memberitahu manusia mengenai siapa dirinya dan apa kehendaknya dengan berbagai cara melalui para nabi berabad-abad lamanya. Tetapi pada zaman akhir ini dikatakan, ya Ibrani 1 ayat 2 tadi, Allah berbicara dengan perantaraan Sang Anak, Sang Firman, yaitu Firman yang telah menjadi manusia. Maka dikatakan sebagai puncak wahyu. Kenapa? Sangat yakin bahwa agama Kristen mengatakan Yesus Kristus puncak wahyu. Katolik yakin mengatakan demikian karena ini. Kalau sudah firman Allah sendiri yang menjadi manusia, apa yang lebih daripada itu? Kalau dulu hanya nyuruh nabi-nabinya, hanya menyuruh yang dapat menyampaikan suara Allah, ini sekarang firman Allah sendiri turun. Apa yang lebih dari itu? Apa yang melebihi daripada firman Allah yang menjadi manusia dan bertemu langsung dengan manusia, memberikan apa itu kehendak Allah dan memperkenalkan siapa itu Allah. Inilah kenapa Gereja Katolik dengan sangat percaya diri mengatakan Yesus sebagai puncak wahyu. Ini nanti akan menjawab kenapa kok wahyu Allah hanya kepada orang Yahudi. Kenapa ada orang yang terpilih. Kenapa kok bangsa Yahudi itu terpilih? Kenapa wahyu hanya diberikan kepada bangsa Israel? Kenapa ada pemilihan khusus kepada satu orang yaitu Abraham? Kenapa tidak semua orang manusia di atas muka bumi ini diberi wahyu? Semua itu jawabannya singkat, yaitu karena seluruh wahyu menunjuk pada Sang Kristus, maka Allah memilih Abraham, Allah memilih bangsa Israel, karena Sang Kristus akan lahir dari bangsa Israel. Tetapi bagaimana nalar dan penjelasannya? Yuk bersama-sama dengan saya akan saya jelaskan. Saudara-saudari, wahyu ilahi tidak terputus dan tidak dihentikan oleh kenyataan dosa manusia. Wahyu ilahi itu seperti kasih Allah. Manusia berdosa, kasih Allah tidak terputus. Manusia berdosa, wahyu Allah tidak berhenti. Referensinya ada di KGK 55. Mari sekarang kita lihat kenyataan dosa manusia itu seperti apa. Di dalam kitab Kejadian pada bab 6 ayat yang kelima, ini kan kitab yang paling awal. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sekarang kita lanjutkan, masih pada bab 6 kitab Kejadian ayat yang ke-11 nyambung ke-12. Bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hancur-hancuran ya. Itulah kenapa Rasul Paulus dalam surat Roma bab yang ketiga ayat 23 mengatakan semua orang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan yang seperti apa? Kehilangan kemuliaan persekutuan dengan Allah, itu lengkapnya. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia terputus hubungannya dengan Allah. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia ambil bagian dalam kemuliaan dengan Allah, bersatu dengan Allah. Apa yang Allah punya, dipunyai oleh manusia. Kira-kira simpelnya bahasanya seperti itu. Kemudian dengan dosa manusia terlempar dari kemuliaan persekutuan itu. Nah itulah yang menjadikannya degradasi. Simpelnya, ketika manusia berdosa, manusia jauh dari Allah, maka pengenalan akan Allah itu juga menjadi rusak. Pengenalan akan siapa itu Allah,
pengenalan akan siapa diri Allah itu juga menjadi rusak. Bahkan lebih jauh, pengenalan akan apa kehendak Allah itu juga menjadi rusak juga. Manusia tidak kenal lagi siapa Allahnya, juga tidak kenal lagi bagaimana kehendak Allah demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Karena apa? Mengikuti kehendaknya sendiri. Dikatakan dengan berbuat dosa tadi itu. Karena situasi yang seperti itulah strategi Allah berubah. Ini bahasa simpel saya ya. Jadi tentu Allah tidak berubah karena Allah abadi. Tetapi ini merupakan bahasa dari sisi manusia. Saya memberi istilah strategi Allah berubah. Karena sudah demikian masif dosa manusia itu, maka penyelamatan manusia keseluruhan menjadi tidak mungkin lagi. Allah memandang demikian. Kalau kita lihat ya kejadian tadi. Sudah rusak di hadapan Allah, penuh kekerasan, manusia menjalankan rusak kehidupan di bumi dan sebagainya itu tadi di kitab Kejadian ya. Maka konsekuensinya apa? Keselamatan yang ingin Tuhan berikan kepada manusia tidak memungkinkan lagi mengajak seluruh manusia. Karena seluruh manusia telah rusak. Maka Tuhan melihat 1-2 manusia yang masih bisa diajak kerjasama. Maka strategi Allah berubah. Ini bahasa yang saya berikan ya, strategi Allah berubah. Itu sebenarnya ada pertanggungjawabannya, yaitu dalam KGK 56. Yuk kita baca, bunyinya demikian. Ketika kesatuan umat manusia terpecah-pecah oleh dosa, Allah coba meluputkan umat manusia sebagian demi sebagian. Maunya diselamatkan semua, tetapi keadaan kondisi historis tidak mungkin. Maka Allah mengubah taktiknya dengan menyelamatkan sebagian demi sebagian. Lihat bahasa Inggrisnya part by part. Jadi simpelnya Allah kemudian menggunakan strategi sedikit demi sedikit diselamatkan. Yang masih mungkin diselamatkan. Lihat, saya menggunakan gambaran ini. Kecelakaan kapal yang celaka banyak sekali. Kan tidak mungkin menyelamatkan seluruhnya. Seluruh penumpang diselamatkan bersamaan kan tidak mungkin. Maka diselamatkan satu persatu. Bagian per bagian dengan maksud nanti kalau sudah diselamatkan dia bisa membantu juga ikut menyelamatkan. Itulah yang dimaksudkan dengan KGK 59. Bagian demi bagian namun tujuannya semua. Jadi Allah ketika melakukan pemilihan kepada orang terpilih dalam hal ini Abram dan bangsa terpilih dalam hal ini Israel, bukan demi tujuan Abram saja atau Israel saja yang selamat, bukan. Tetapi bagian demi bagian itu demi tujuan semuanya selamat. Ini referensinya ada di KGK 59. Yuk kita baca. Supaya mengumpulkan kembali umat manusia yang tercerai-berai, Allah memilih Abram. Ini orang sering gagal memahami apa artinya pilihan. Kalau kita gagal memahami bagian-bagian awal dari KGK ini, kita gagal memahami seluruh rencana Allah. Maka saya membahas ini dengan lebih dalam, supaya kita tahu ketika Tuhan melakukan pemilihan, itu tujuannya bukan hanya demi orang yang dipilih itu. Bukan hanya demi bangsa yang dipilih itu, tetapi demi seluruhnya. Perhatikan. Mengumpulkan kembali umat manusia. Allah memilih Abram. Jadi tujuannya memilih Abram adalah seperti gambaran yang saya sampaikan dengan kecelakaan kapal yang tidak mungkin menyelamatkan manusia secara bersamaan. Diselamatkannya satu persatu. Dalam hal Abram, Abram dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lainnya. Ini nanti juga berlaku untuk Israel. Nah, pemahaman mengenai ini yang sering didengung-dengungkan sebagai orang terpilih, bangsa terpilih, banyak orang gagal memahami ini. Kalau gagal memahami ini, nanti kita gagal memahami seluruh kerangka penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, saudara-saudari. Maka memahami bagaimana cara kerja dan strategi Allah ini penting sekali supaya kita tahu maksud Allah, kehendak Allah seperti apa. Coba lihat, ini kalimat saya ya. Abram dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lainnya. Mana ayatnya?
Selalu saja begitu. Selalu saja cari ayat, mana ayatnya. Ya iya dong Rama. Kalau Rama berani beropini, Abraham dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lain, kan harus ada landasannya Rama. Ini kan opini Rama. Saudara, ini bukan opini saya. Ini saya hanya membahasakan dalam bahasa Jepang jelas dan gampang. Ini ajaran Alkitab. Ya lalu mana ayatnya Rama? Selalu tanya mana ayatnya. Yuk kita lihat ayatnya. Ayatnya ada di kitab Kejadian 12 ayat yang kedua sampai ketiga. Aku, maksudnya Allah, akan membuat engkau, maksudnya Abraham, menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, engkau akan menjadi berkat. Sudah agak jelas tapi belum jelas. Paling jelas ada di dalam ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Aku, Allah, akan memberkati dan olehmu yang dimaksud Abraham, semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Jadi Allah akan memberkati Abraham supaya oleh karena Abraham semua kaum, berarti semua manusia di muka bumi akan menjadi berkat. Inilah makna terpilih. Sama bukan? Dengan yang saya simpulkan tadi. Abraham dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lain. Perhatikan kalimat Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan yang dicetak warna kuning. Itulah artinya pilihan. Kegagalan banyak orang memahami apa artinya pilihan, berarti kegagalan memahami apa sesungguhnya kehendak Allah untuk dunia ini. Jadi kalau Anda gagal memahami konsep yang paling dasar, apa artinya bangsa pilihan, apa artinya pribadi pilihan, Anda akan gagal memahami kehendak Allah dari langkah yang paling awal. Persoalan pilihan-pilihan ini banyak didengung-dengungkan. Tetapi sangat sedikit yang memberi keterangan maksudnya apa. Sesungguhnya KGK kan sudah memberi keterangan kepada kita. Hanya persoalannya saudara-saudari, seringkali KGK itu diabaikan, tidak pernah menjadi rujukan, sehingga orang beropini saja. KGK sudah sangat jelas mengatakan, untuk mengumpulkan manusia yang tercerai-berai, Allah memilih Abraham. Jadi demi menyelamatkan semua manusia memilih Abraham itu. Bukan demi Abraham itu sendiri. Hanya supaya Abraham selamat, yang lain tidak selamat. Tidak demikian saudara. Maka kita mengingat KGK 59 tadi. Supaya mengumpulkan kembali umat Allah yang tercerai-berai. Itulah tujuannya saudara-saudari. Kalau kemudian kita lanjutkan kepada bangsa pilihan yaitu bangsa Israel. Lebih jelas lagi. KGK 60. Bangsa yang berasal dari Abraham menjadi pembawa janji yang Allah ikrarkan kepada para bangsa. Menjadi bangsa terpilih yang dipanggil dengan maksud, perhatikan, dengan maksud apa? Pengumpulan semua anak Allah dalam kesatuan gereja. Ini yang dimaksud. Jadi adanya bangsa terpilih dalam hal ini adalah bangsa Israel. Tujuannya adalah untuk pengumpulan semua anak Allah dalam kesatuan dengan gereja. Maka persoalan ini menjadi sama dengan Abraham tadi. Abraham diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan. Demikian juga bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lain, yaitu manusia seluruh dunia. Mana ayatnya? Selalu saja minta ayat ya. Anda ini ya, kaum mata ayatan ya. Ini opini Rama ya? Bukan, itu bukan opini saya. Itu kata-kata gereja dalam KGK dan juga kata-kata Alkitab. Lalu mana ayatnya? Oke, saya tunjukkan untuk Anda pencinta ayat. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau Israel untuk maksud penyelamatan dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Perhatikan apa maknanya pilihan.
Tuhan Allah telah memanggil Israel dengan maksud penyelamatan. Memberi Israel perjanjian bagi siapa? Bagi umat manusia. Menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa. Apa maksudnya terang bagi bangsa-bangsa? Umat manusia. Maka perkataan saya dalam bahasa Jepang, bangsa Israel dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lain. Sah. Ada ayatnya, saudara. Ini bukan karangan Rama Bayu. Nah, persoalannya kan orang memahami apa itu maknanya pilihan kan sering kacau. Nah, inilah di sini barulah kita harus paham. Kenapa kok Allah memilih Abram? Kenapa kemudian dilanjutkan memilih umat Israel? Dengan maksud penyelamatan seluruh bangsa. Kita kembali ke gambaran ini. Satu persatu diselamatkan ketika situasi tidak memungkinkan semua diselamatkan secara bersamaan. Maka dipilih 1-2 orang yang mungkin diselamatkan supaya dapat membantu penyelamatan yang lain. Itu kuncinya. Maka kalau ingin tahu apa itu apa itu dipilih itu ya kejadian tadi itu ya. Kejadian 12 ayat 3. Kalau Anda ingin tahu apa artinya orang terpilih, apa artinya bangsa terpilih, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini juga dapat dikenakan kepada kita orang-orang terpilih. Kita ini orang terpilih. Yang dibaptis dalam nama Yesus itu terpilih. Olehmu, yaitu kita. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu konsepnya menjadi sama. Orang Kristen dipilih untuk diselamatkan supaya dapat membantu menyelamatkan yang lain. Konsepnya sama. Mulai dari Abram, bangsa Israel, dan umat perjanjian baru, yaitu kita yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jelas enggak? Ayo kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dalam KGK 62. Tuhan menjadikan Israel bangsanya supaya mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Nah, tujuan pertama Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, pertama tujuannya supaya mengenal Allah yang benar. Itulah kenapa kerangkanya ketika kita membaca kitab Taurat, terutama kitab Keluaran, ketika orang Israel berjalan di padang gurun, Allah sangat ketat untuk selalu memperkenalkan Allah sebagai satu-satunya yang benar. Allah bangsa-bangsa lain tidak benar. Itulah kenapa seakan-akan galak sekali kalau kita membaca kitab Keluaran itu. Akulah satu-satunya Allah. Di hadapanku tidak ada Allah yang lain. Kenapa sih? Ya supaya Israel mengenal Allah yang benar. Kenapa Israel harus mengenal Allah yang benar? Karena nanti Kristus akan lahir darinya. Simpelnya begini, kalau Israel tidak mengenal Allah yang benar, nanti Kristus lahir dari bangsa Israel tidak akan mengenal apa maksudnya Kristus lahir dari bangsa Israel. Maka bangsa Israel harus mengenal Allah yang benar, karena Kristus akan lahir dari bangsa Israel. Maka dipersiapkan dulu. Jadi pengenalan tentang Allah yang benar itu harus diketahui oleh bangsa Israel supaya nanti kelahiran Kristus, warta Kristus, perutusan Kristus menjadi masuk akal bagi akalnya orang Israel. Coba Anda bayangkan kalau bangsa Israel tidak mengenal Allah yang benar dan masih mengenal Allah-Allah palsu, yaitu politeisme, dewa-dewa bangsa-bangsa itu. Maka kedatangan Kristus mengenalkan Sang Bapa, satu-satunya Allah, tidak akan masuk akal bagi bangsa Israel. Yang diperkenalkan Kristus itu siapa sih? Yang diperkenalkan oleh Kristus Tuhan adalah Bapa, Allah yang satu-satunya yang disembah juga oleh Israel sebagai Allah Israel. Coba Anda membayangkan simpel itu. Kalau Kristus lahir di tengah dunia politeisme, bukan sebagai Allah yang benar kan politeisme itu, maka tidak akan masuk akal semua apa yang diwartakan Kristus. Atau dengan kata lain, orang tidak menangkap apa maksud Kristus dalam dunia politeisme. Itulah kenapa Allah hanya memberi wahyu kepada Israel. Jadi tujuannya Kristus. Tetapi kita harus ingat, Israel itu dipilih diselamatkan untuk membantu menyelamatkan yang lain. KGK 64 bunyinya, Allah membina bangsanya dalam harapan akan keselamatan
dalam menantikan satu perjanjian yang baru dan kekal yang diperuntukkan bagi semua orang. Itu selalu diulang-ulang, diperuntukkan bagi semua orang. Dalam KGK 72 lebih jelas lagi. Allah memilih Abraham dan mengadakan perjanjian dengan dia dan dengan keturunannya. Dari mereka itu ia membentuk satu bangsa bagi dirinya. Kepadanya ia mewahyukan hukumnya dengan perantaraan Musa. Maksudnya ini bangsa Israel. Kalimat lanjutannya. Ia, maksudnya Allah, mempersiapkan bangsa ini, maksudnya Israel, melalui para nabi agar menerima keselamatan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Jadi lagi-lagi tema mempersiapkan itu menjadi relevan. Allah mempersiapkan bangsa Israel melalui para nabi supaya dapat menerima keselamatan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Ini kalimat penting yang perlu kita garis bawahi dari KGK 72, pengajaran Gereja Katolik. Keselamatan dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Maka kerangkanya semoga menjadi lebih jelas. Abraham dipilih, kerangkanya untuk seluruh manusia juga. Bangsa Israel dipilih untuk seluruh manusia. Kita orang Kristen dipilih, juga kerangkanya maksudnya untuk siapa? Seluruh umat manusia. Itulah kenapa firman Tuhan Yesus menjadi jelas dengan perkataan ini. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang sejak semula keselamatan dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Pemilihan, sekali lagi saya ulang supaya jelas lagi ya, dimaksudkan untuk penyelamatan yang terpilih itu, agar yang terpilih itu dapat membantu menyelamatkan yang lain, yaitu seluruh umat manusia. Ini kehendak Allah loh. Kalau kamu gagal memahami ini, kamu akan gagal memahami seluruh rahasia kehendak Allah. Padahal sangat jelas ajaran Katolik, sangat jelas ajaran Alkitab. Clear ya? Sekarang kita bicara mengenai puncak wahyu. Kita sudah menyinggung bahwa puncak wahyu adalah pribadi Yesus, perutusan Yesus dalam KGK 53. Ingat bagian awal tadi. Kemudian kita sambungkan dengan KGK 73. Allah mewahyukan diri secara penuh dengan mengutus putranya sendiri. Dikatakan penuh. Penuh berarti tidak ada bagian yang kosong lagi. Selain istilah puncak, maka Kristus juga dikatakan kepenuhan wahyu. Kalau kita lihat dalam bahasa Latinnya, plene. Bahasa Inggrisnya fully. Sepenuh-penuhnya. Maka Kristus juga dapat disebut sebagai kepenuhan wahyu. Itulah kenapa Gereja Katolik dengan yakin menyatakan dalam ajarannya menurut KGK 73, sesudah dia tidak akan ada wahyu lagi. Kenapa? Karena Kristus itu sabda Bapa yang definitif. Berarti kalau Kristus adalah puncak wahyu, tidak ada puncak lagi. Kalau Kristus adalah kepenuhan wahyu, berarti wahyu yang terakhir. Tidak akan ada wahyu lagi sesudah kedatangan Sang Kristus. Kenapa kok tidak ada wahyu Allah lagi? Ya kalau sudah penuh, kalau sudah puncak, apa lagi yang akan diwahyukan? Karena sudah semuanya gitu. Kita harus kembali ke depan tadi. Perkataanku tadi kan mengatakan bahwa kalau sudah firman Allah sendiri yang turun menjadi manusia, apalagi yang lebih besar daripada itu kalau sudah sang firman Allah sendiri menjadi manusia. Inilah jawaban atas pertanyaan, apa buktinya kebenaran iman Katolik? Apa buktinya bahwa iman Katolik membawa wahyu yang benar? Buktinya adalah kalau sudah sang firman Allah turun, apalagi yang lebih besar daripada itu. Itu buktinya. Tentu yang dimaksud di sini bukan bukti ilmiah, tapi bukti teologis. Karena kita bicara sedang tentang wahyu, kita bicara mengenai iman. Persoalannya adalah bagaimana ajaran gereja menyikapi wahyu-wahyu baru, baik di dalam maupun di luar kekristenan. Wahyu-wahyu baru itu maksudnya kalau di dalam kekristenan kan sok ada itu, seringkali ada itu. Dalam iman Katolik ada orang yang katanya terima wahyu. Ini bagaimana disikapinya? Atau di luar kekristenan. Maksudnya apa?
Setelah lahirnya Kristus, setelah lahirnya kekristenan, kan masih ada agama-agama yang lahir setelah itu. Yang katanya juga membawa wahyu, itu bagaimana statusnya? Gereja Katolik sangat jelas mengajarkannya. Aku akan bacakan saja jawabannya mengenai wahyu privat yang dikutip dari KGK 67. Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun, wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Yuk kita dalami. Ketika bicara mengenai wahyu pribadi, yaitu wahyu yang diterima oleh orang-orang tertentu. Contohnya, yang termasuk wahyu pribadi, yaitu wahyu yang diterima oleh Santa Faustina. Bagaimana penilaian mengenai wahyu pribadi? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Wahyu pribadi perlu ada pengakuan oleh magisterium gereja. Maka kalau ada orang yang mengaku mendapat wahyu pribadi, siapapun itu, romo sekalipun, kemudian tidak ada pengakuan resmi bahwa wahyu pribadi itu otentik, tinggalkan. Karena yang pertama, perlu ada pengakuan resmi dari magisterium gereja. Untuk apa? Untuk mengetahui wahyu itu otentik atau tidak. Nomor dua, yang sudah diakui pun tidak termasuk perbendaharaan iman. Jadi wahyu-wahyu pribadi itu ketika Anda tidak melakukannya, Anda tidak bersalah sebagai orang Katolik. Karena wahyu pribadi tidak termaksud dalam depositum fidei. Bahasa simpelnya, tidak termasuk dari bagian yang harus diimani sebagai orang Katolik. Maka kalau kamu sebagai orang Katolik tidak meyakini wahyu pribadi, tidak ada soal. Karena sekali lagi, KGK 67 mengatakan wahyu pribadi tidak termasuk depositum fidei, deposit iman, perbendaharaan iman. Bahasa simpelnya tidak termasuk yang harus kamu yakini sebagai kebenaran di dalam iman Katolik. Lalu harus bagaimana? Nah ini lihat. Bukanlah tugas mereka, wahyu pribadi tadi itu, untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif. Karena sudah definitif, sudah jelas. Atau untuk melengkapinya karena wahyu Kristus sudah penuh, fully tadi itu ya. Melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Perhatikan, rentang waktu tertentu berarti konteks historis tertentu. Saya ambil contoh yang Suster Faustina tadi. Bukan untuk menyempurnakan wahyu Kristus, bukan untuk melengkapi. Simpelnya, ada atau tidak wahyu kepada Santa Faustina, iman Kristen kita tetap berdiri tegak. Saya menggunakan bahasa lurus ya, bukan untuk meremehkan wahyu kepada Santa Faustina, bukan. Tapi untuk mendudukkan perkaranya dalam pandangan Katolik ya. Supaya lurus, saya bicara straightforward saja ya. Ada atau tidak ada wahyu kepada Santa Faustina, iman Katolik tetap berdiri tegak dengan segala kebenarannya. Lalu maksudnya apa? Ya hanya supaya lebih menghayati lebih lagi. Ini, menghayati lebih dalam lagi. Ketika orang mulai kendor mengenai kerahiman ilahi contohnya, maka diberikan wahyu itu supaya orang lebih dalam mengenal mengenai kerahiman ilahi. Sebagaimana diwahyukan kepada Santa Faustina. Semoga agak jelas mengenai persoalan wahyu pribadi. Tetapi paling penting, untuk secara praktis adalah bagian pertama ini. Kalau ada orang yang mengaku mendapat wahyu pribadi dan tidak ada pengakuan magisterium, coret langsung. Yang fenomenal adalah MDM sekarang ini ya. Maria Divine Mercy. Itu tidak ada pengakuan oleh magisterium, maka coret langsung. Itu praktisnya begitu. Siapapun itu, bahkan sekalipun itu kalau dari uskup sekalipun mohon maaf, dan tidak ada pengakuan resmi dari gereja, coret langsung. Siapapun itu. Siapapun itu. Harus ada. Karena wahyu pribadi tanpa pengakuan magisterium bisa jadi merupakan ilusi orang, juga bisa merupakan gangguan dari kuasa jahat yang ingin membelokkan iman orang atau kelompok orang. Ini praktis ya. Contoh yang fenomenal MDM. Ada beberapa di Indonesia juga kan orang siapa mengaku mendapat wahyu. Cek dulu, ada enggak?
dari magisterium gereja, pengesahannya. Nggak ada, coret langsung, nggak usah percaya. Tinggalkan jauh-jauh detik itu juga. Simpelnya seperti itu. Kemudian kalimat lanjutannya, di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik. Maka selalu dibutuhkan magisterium gereja. Wahyu pribadi tanpa otentisitas dari magisterium pasti bukan wahyu dari Tuhan. Simpelnya begitu. Jadi sangat simpel. Bagian terakhir mengenai wahyu-wahyu baru, yaitu agama yang mengklaim mendapat wahyu setelah kedatangan Kristus atau setelah kekristenan. Ini dijelaskan dalam KGK 67. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Ingat, Kristus kepenuhan wahyu, Kristus puncak wahyu, maka tidak ada wahyu lagi setelah Kristus. Ini jelas di dalam KGK 67. Apa itu fenomena yang dimaksud? Kalimat lanjutannya. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu. Anda tidak perlu dijelaskan, tahu yang dimaksud. Dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian. Jadi ada agama yang bukan Kristen setelah kedatangan Kristus. Ada juga sekte-sekte baru yang kadang-kadang juga merupakan bagian dari kekristenan yang mengaku mendapat wahyu ini dan itu. Anda tidak usah diajari, sudah tahu yang dimaksud ya. Kata kuncinya setelah kedatangan Kristus, setelah kekristenan. Atau sekte-sekte baru dalam kekristenan yang mengaku ada wahyu baru yang menyempurnakan wahyu yang awal tadi. Demikian kira-kira penjelasan mengenai wahyu ilahi, Kristus sebagai wahyu ilahi, dan setelah Kristus tidak ada wahyu Allah yang lain lagi. Shalom Alaikum.